Hai Olive, hai. Kamu lagi ngapain? Aku lagi lihat data yang dikasih guru pas pelajaran matematika tadi. Kita disuruh buat nganalisis kumpulan data ini nih. Wah, sama nih. Kemarin kelas aku juga diminta gitu. Tapi kita bingung, soalnya datanya tuh banyak banget. Sama loh. Kira-kira ada nggak ya cara buat menyajikan sekumpulan data besar ini biar jadi bentuk lebih sederhana dan gampang dibaca? Gimana kalau kita tanya sama Pak Ro aja? Ide bagus tuh, Fah. Yuk kita tanya Pak Ro. Yuk. Ada yang bisa Pak Ro bantu? Jadi gini Pak, kita mau tanya cara untuk menyajikan data yang Pak Ro kasih ke bentuk yang lebih sederhana dan gampang dibaca. Iya Pak, supaya kami lebih mudah melakukan analisis. Oh, jadi kalian ingin menyajikan data berukuran besar ini ke dalam bentuk yang lebih efisien dan mudah dianalisis. Ada satu cara untuk menyajikan data berukuran besar, yaitu tabel distribusi frekuensi. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Kita akan belajar statistika deskriptif kelas 12, yaitu penyajian data. Materi penyajian data yang akan kita pelajari adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dapat membantu kita menyajikan data berukuran besar menjadi lebih efisien dan bermakna. Selain itu, tabel distribusi frekuensi juga mempermudah penarikan kesimpulan dari data yang diberikan. Tabel distribusi frekuensi juga membantu kita menyajikan data dalam bentuk grafik. Lalu, bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Kita bisa menggunakan aturan Sturges. Langkah pertama aturan Sturges adalah tentukan jangkauan data dengan rumus nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Selanjutnya kita tentukan banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. N adalah banyak data. Jika hasilnya bilangan desimal, maka kita lakukan pembulatan. Langkah ketiga, kita tentukan panjang kelas atau interval dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jika hasilnya adalah bilangan desimal, maka kita lakukan pembulatan. Lalu, kita tentukan batas kelas interval. Batas bawah kelas pertama dapat kita mulai dari nilai data terkecil, sedangkan batas atasnya adalah batas bawah ditambah interval dikurangi 1. Kita lanjutkan untuk menentukan batas kelas selanjutnya. Setelah itu, kita tentukan frekuensi dari setiap kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Disajikan data banyaknya pengunjung perpustakaan SMA Nasional dalam 40 hari kerja berturut-turut sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi data di atas menggunakan aturan Sturges. Diketahui banyaknya data adalah 40. Nilai data terbesar adalah 96 dan data terkecil adalah 50. Pertama, kita tentukan jangkauan data, yaitu nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Diperoleh hasilnya 46. Kedua, kita tentukan banyak kelas. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, n adalah banyak data. Diperoleh hasilnya 6,29, kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas atau interval dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Diperoleh hasil 7,67, kita bulatkan menjadi 8. Langkah keempat, kita tentukan batas bawah kelas pertama, yaitu 50 dari nilai data terkecil. Selanjutnya, batas atas kelas pertama adalah 57 dihitung mulai dari 50 sebanyak 8 atau 50 ditambah 8 dikurangi 1. Sehingga interval kelas pertama adalah 50 sampai 57.
Kita lanjutkan menentukan batas kelas selanjutnya sampai kelas terakhir, lalu kita hitung frekuensinya menggunakan torus. Setelah kita menentukan frekuensi dari setiap kelas, kita tuliskan tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Wah, jadi begitu ya Pak, cara menyajikan data agar lebih efisien dan bermakna, yaitu dengan cara tabel distribusi frekuensi. Berarti dari sekumpulan data tunggal ini jadi data berkelompok ya Pak? Betul sekali. Selain itu, tabel distribusi frekuensi akan membantu kita untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, seperti histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Kita akan pelajari itu juga nanti. Baik Pak, kami akan coba menyajikan data yang Pak Ru kasih ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Teman-teman juga coba ya. Selamat mencoba.